Om Swastiastu. Baik, sebelumnya, apakah semuanya sudah masuk di room meeting? Baik, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Yang pertama A, B, C, D, pre-memory. Selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, apakah semuanya sudah menggunakan seragam lengkap? Baik, selanjutnya yaitu mengucapkan salam PPK. Mengucapkan salam PPK, saya skip. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila, saya skip. Selanjutnya yaitu Ibu akan menerangkan di sini yaitu materi tentang tema 3, subtema 2, yaitu tema 3-nya itu tokoh dan penemuan kan. Selanjutnya itu subtemanya itu penemuan dan manfaatnya. Nah, di sini pada pembelajaran IPA, Ibu akan menerangkan tentang komponen-komponen listrik. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu komponen-komponen listrik? Apa saja komponen-komponen listrik itu? Ada yang tahu? Baik, kalau ada yang tahu, bisa diaktifkan mikrofonnya. Jika tidak, Ibu akan lanjutkan. Ibu akan jelaskan di sini. Ibu akan menayangkan slide PowerPoint dulu ya, anak-anak. Slide PowerPoint-nya ya, tentang komponen listrik. Nah, komponen listrik merupakan hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi tertentu berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik. Rangkaian listrik dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian campuran. Campurannya di sini itu rangkaian seri dan paralel dijadikan satu. Itu yang disebut dengan rangkaian campuran. Terdapat beberapa komponen yang diperlukan untuk membuat rangkaian listrik. Ada yang tahu apa saja yang
yang digunakan untuk membuat rangkaian listrik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bisa diaktifkan mikrofonnya. Baik, jika tidak, komponen-komponen penyusun rangkaian listrik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyedia energi listrik dan komponen pengguna energi listrik. Susunan komponen di dalam suatu rangkaian listrik akan dialiri oleh arus listrik jika memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, yang pertama itu memiliki sumber tegangan untuk membuat arus listrik. Jadi, rangkaian listrik itu suatu rangkaian listrik itu harus mempunyai tegangan untuk membuat arus listrik itu mengalir. Yang kedua yaitu, eee, memiliki hambatan listrik. Suatu rangkaian listrik harus memiliki hambatan listrik untuk nantinya menghantarkan, arus, listrik itu. Yang ketiga yaitu berupa rangkaian tertutup. Jadi rangkaian listrik ini merupakan rangkaian tertutup, harus memenuhi syarat, berupa rangkaian tertutup. Selanjutnya yaitu, fungsi komponen listrik. Fungsi komponen listrik, mmm, sebentar ya, mmm, hmm, baik. Fungsi komponen listrik ini kita dapat menggunakan komponen-komponen yang ada di sekitar jika ingin menyusun sebuah rangkaian listrik sederhana. Kita harus, menyusun sebuah rangkaian listrik itu, bisa dari, lingkungan sekitar, benda-bendanya itu bisa dari lingkungan sekitar. Lalu adapun, komponen penyusun, listrik berdasarkan fungsinya yaitu yang pertama ada fungsi baterai sebagai sumber energi. Di sini baterai terdapat kutub ujungnya itu kutub, eee positif, lalu, yang ujungnya lagi satu itu kutub negatif pada baterai, eee, yang di mana kutub positif dan negatif itu harus, eee, ditemukan. Tidak boleh nanti waktu pemasangan dua dua baterai misalkan nih, eee kalian menggunakan, kutub positif dengan positif, maka nanti tidak ada aliran listrik yang akan menghantarkan, seperti itu. Selanjutnya itu fungsi kabel untuk mengalirkan arus listrik dari baterai hingga mencapai lampu. Nah, di sini, eee, terdapat dudukan lampu untuk mengaitkan tembaga pada kabel sehingga arus listrik akan mencapai, filamen pada bagian lampu. Nah, selanjutnya yaitu fungsi saklar untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Di sini, saklar sangat penting, digunakan untuk, menghantarkan listrik menghubungkan listrik dan memutuskan arus listrik. Nah, selanjutnya yaitu fungsi lampu untuk menunjukkan adanya arus listrik. Fungsi lampu untuk menunjukkan adanya arus listrik ini, eee dalam rangkaian listrik itu pada saat saklar dinyalakan, lampunya menyala atau tidak. Selanjutnya itu nah ini contoh rangkaian seri.
Rangkaian seri arus listrik di dalam rangkaian mengalir tanpa melalui cabang. Jadi, cabangnya itu lurus jadi satu, tidak bercabang-cabang, bertumpuk-tumpuk cabangnya. Selanjutnya, biasanya rangkaian seri ini terdapat pada lampu senter yang bukan, pakai cas gitu ya, biasanya yang pakai baterai 2 yang besar-besar itu. Selanjutnya itu, eee, cara untuk, menyusun rangkaian seri sederhana yaitu, cara membuatnya, satu sediakan lampu pijar berukuran kecil, 2 dudukan lampu, kabel, dan 2 buah baterai, dan sebuah saklar. Susunlah komponen-komponen listrik tersebut menjadi sebuah rangkaian listrik seperti, eee, nanti Ibu tunjukkan, contoh rangkaian serinya. Ibu, sudah membuat. Selanjutnya yaitu, mmm, setelah rangkaian listrik tersebut selesai, cobalah menekan tombol pada saklar. Hal ini dilakukan untuk menguji apakah kedua lampu pada rangkaian listrik tersebut menyala atau tidak. Lalu tekan kembali tombol pada saklar tersebut untuk mematikan lampu. Nah, seperti itu untuk membuat rangkaian seri sederhana. Lalu ini contoh rangkaian, paralel. Nah, rangkaian paralel ini lihat kan pada gambar pada gambar, dia itu bercabang, kabelnya itu bercabang-cabang, makanya disebut dengan rangkaian paralel. Nah, selanjutnya ini contoh rangkaian seri. Itu lampunya ada 3, saklar 1, baterai, besar 2. Nan ini rangkaian serinya ini, eee, terhubung ini tidak, pisah-pisah, tidak bercabang, seperti itu. Selanjutnya, eee, apakah, eee, untuk sejauh ini, materi yang Ibu sampaikan sudah dipahami? Apa ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Jika tidak, Ibu akan lanjutkan, nanti Ibu akan memberikan LKPD ya, untuk, tugasnya nanti Ibu akan, kirim ke WhatsApp grup. Selanjutnya, Ibu, eee, untuk pengerjaan LKPD-nya Ibu, eee, beri waktu kalian 1 minggu untuk mengerjakan LKPD-nya. Mmm, nah, tunggu dulu sebentar, Ibu akan, eee, mengambil contoh, rangkaian seri. Nah, anak-anak, Ibu punya, di sini Ibu telah membuat rangkaian seri. Nah, kalian bisa membuatnya dalam bentuk sederhana seperti ini, yang, Ibu tunjukkan di gambar tadi. Ini baterai 2,
Ini sakarnya 1. Nah, seperti ini kegunaannya. Ini lampunya akan menyala. Tunggu dulu sebentar. Nah, nih lampunya akan menyala seperti ini. Berarti jika lampunya menyala ketiga-tiganya, rangkaian yang kalian buat itu eh, eh, bisa dibilang tidak gagal. Nah, seperti ini rangkaian seri. Jika ada yang ditanyakan, bisa sebelum Ibu lanjutkan. Ada yang ditanyakan mengenai komponen-komponen listrik. Ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak, Ibu eh, eh, Ibu akan lanjutkan. Jadi di sini kalian sudah paham apa itu komponen listrik? Sudah? Baik, jika sudah, komponen listrik itu kan hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi tertentu, seperti itu. Jadi, di sini Ibu akan lanjutkan tentang tugas berikutnya, yaitu LKPD yang kalian akan buat itu seperti yang Ibu buat ini. Kalian membuat sebuah rangkaian seri sederhana menggunakan kabel, alat-alat dan bahannya itu kabel, lampu, baterai, dan kardus bekas untuk alasnya. Nanti untuk pengerjaannya itu 1 minggu Ibu berikan waktu, dan untuk kegiatannya itu bisa dikirim ke WhatsApp group. Kalian membuat rangkaian dari awal kalian buat, bahan-bahannya apa yang kalian lakukan pertama, kedua, ketiga itu difoto dan kirim melalui bingkai atau frame, dijadikan satu fotonya, disusun yang mana yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Dan untuk yang terakhir, seperti itu. Yang mana yang terakhir. Dan selanjutnya, Ibu tidak ada yang bertanya ini? Baik, jika tidak, Ibu akhiri sampai di sini pembelajaran untuk tema 3, subtema tema 3, subtema 2 tentang penemuan dan manfaatnya. Ibu akhiri dengan doa bersama. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Om Santi 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 Om. Jaga kesehatan ya, Nana.